Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya buatin video buat teman-teman ya yang pengen punya ereking tapi pengen ngebangun dari awal, dari nol. Oh ya, maaf ini kalau videonya agak goyang ya. Saya nggak pakai tripod soalnya. Tripodnya lupa naruh tahu di mana. Juga video ini disponsorin sama si Oteng ya, si Dadan dari TMRC Group. Ya Subarka lah. Untuk pemain-pemain ereking pasti pada tahu lah. Tuh, pengirimnya Subarka TMRC dari Bandung. Nah, kalau teman-teman butuh barang-barang copotan, barang-barang second bisa langsung kontak ke si Badrun atau ke si Dadan, si Oteng, sama aja itu, satu bendera. Atau mau beli blok-blok copotan, pompa oli, pokoknya barang-barang bekas dia mah ada semua, termasuk nih kayak gini. Ini dokumen. Ini isinya sasis, crankcase, sama surat. Jadi kalau you mau ngebangun ereking nyicil gitu ya, beli kayak gininya, beli dokumennya bisa langsung ke dia. Ya sebelumnya saya infoin ya teman-teman, untuk kebangun gini enak mana sih ngebangun ereking gini dengan beli jadi kayak gini. Itu sebenarnya tergantung budget dan tergantung kemauan teman-teman sendiri. Kebetulan kalau saya ini budgetnya kan nggak besar ya, nggak gede. Juga waktunya saya nggak diburu-buru. Ini saya bangun ereking buat anak saya minta ereking. Padahal udah saya kasih Ninja, dia nggak mau, dia pengennya ereking. Makanya saya beliin satu lagi bahan, saya bangun lagi dari nol. Nah kalau teman-teman nggak mau ribet, sebenarnya bisa beli jadi kayak gitu tuh, kayak motor nih. Cuman harganya, kalau you mau beli ereking yang udah jadi ya, kalau rentan harganya di bawah misalnya harganya murah, biasanya banyak minusnya. Contohnya kayak gini. Ini dulu dibeliin sama Kiai 7 juta. Murah kan ereking 7 juta. Tahun berapa ya nih? Kalau di surat ini kalau nggak salah tahun 97. Cuman banyak minusnya. Banyak kekurangannya. Ini semua body dulu dilepas yang ini. Yang sisa dari dulu beli ini cuman sasis dan crankcase kiri aja. Catatan pajak mati 20 tahun. Juga ini sasisnya juga banyak minusnya. Ini kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini udah pernah dibahas sih. Tuh, sasisnya tuh lihat. Lasan semua yang bawah. Jadi ini dulu kayaknya yang bawahnya pernah mentok ya. Ya wajar sih dengan harga 7 juta dapat bahan kayak gini. Makanya untuk yang saat ini jadi lebih baik saya ngebangun aja deh. Kalau ngebangun tuh enaknya apa yang nempel di sasis, apa yang nempel di mesin itu barang yang ente suka. Bedanya gitu aja. Lain hal kalau misalnya ente banyak duitnya ya, ente banyak duitnya dan pengen punya ereking secara cepat gitu. Nah kalau gitu ente bisa beli di pemain-pemain atau di kolektor ereking. Kalau kayak pemain atau kolektor ereking itu biasanya barangnya mulus-mulus, bagus-bagus gitu. Oriannya masih kejaga gitu. Dan harganya ya pasti di atas 20-an kalau yang masih orian gitu. 20 juga udah termasuknya murah banget. Kalau ereking full ori mah nggak akan nyampe, pasti lebih di atas 20. Ya sekarang kita buka ya ini sasis ini. Nah saya kasih tip ke teman-teman kalau teman-teman mau beli dokumen apa aja yang perlu diperhatiin. Ya ini ya teman-teman, surat dokumen sama rangkanya. Ini rangkanya kalau di surat mana tadi suratnya? Coba kita lihat SNK-nya. Tahun muda. Nah, 2004 mah insya Allah seger dah sasisnya. Jangan lupa teman-teman kalau beli surat dokumen samain nomor mesin sama nomor sasisnya. Ini tahun 2004 tapi pajaknya ini mati sekitar 10 tahun lebih deh. Yang pajak hidup juga ada. Kalau teman-teman emang dananya ada ya bisa beli yang pajaknya hidup, jadi nggak ada PR lagi. Cuman karena saya budgetnya mepet jadi sanggup belinya yang kayak gini. Nah untuk sasisnya kalau teman-teman beli dokumen kayak gini yang perlu dicek ya, yang nomor 1 ya nih, rumah komsir nih, cek nih
bukan apa-apa bro. Kalau rumah komsir ente dol ya udah jebol gitu, capek motor ente ngebenerinnya juga capek, jadi motor jedak-jeduk mulu, oblak mulu. Perhatiin ininya nih. Untuk yang kasus ini alhamdulillah aman ya rumah komsir. Kedua, kalau ente mau ngejarnya ke Orion, cek semua bracket-bracketnya, kayak bracket klakson nih, bracket-bracket kayak gini nih yang kecil-kecil tuh, yang perintilan tuh. Karena kalau emang mau ngebangun bener-bener full ori, ente pasti butuh bracket-bracketnya. Takutnya bracket-bracketnya udah ada yang nggak ada atau gimana. Selanjutnya cek bagian bawah nih, perhatiin nih, udah las-lasan apa belum. Nah karena ini tahun 2004 ya, ini seger sih ini, mulus lah, nggak ada bekas las-lasan. Ini teman-teman lihat ya, rapi itu. Sama cek nih lubang as standar 2 nih, ini kalau sampai ini jeber ya, lubang asnya misalnya ini jadi gede nih, ketika motor ente pakai standar 2, motor nggak enak dilihatnya kalau nggak terlalu dengak atau terlalu turun. Untuk saat ini yang ini aman ya. Apalagi ya, ini catnya udah repaint ini. Yang cat masih ori juga ada di si Badrun ya, cuman harganya juga mungkin beda kalau masih ori atau pajak hidup ya. Nah kalau untuk ngecek senternya lurus apa enggak sasisnya susah kalau dalam keadaan seperti ini, karena ini belum terpasang crankcase-nya. Man gampang sih ngobatinnya kalau misalnya nanti kalau udah dirakit semua ternyata posisi bannya agak miring, teman-teman bisa bawa ke tukang pres sasis ya. Kalau untuk daerah Bogor ke si Edi Godek mah udah terkenal lah di Bogor, udah puluhan tahun dia untuk reparasi sasis. Bahkan rujukan juga ya untuk bengkel-bengkel dealer-dealer resmi, biasanya kalau parah-parah ke sana ke si Edi Godek. Paling cuma bisa ngecek-ngecek kasar aja, ngecek-ngecek cepet aja. Coba kita lihat pakai protektor ya. Berapa nih? 15. Ya masih dalam hitungan mikro mah, insya Allah deh lempeng deh, aman kalau ini mah. Gampang nanti ini mah. Ini kalau dilihat secara sekilas lewat protektor, cuman bedanya masih dalam hitungan mikro. Cuman kan ini juga kan posisinya kan nggak lurus. Tuh di bawah ada bracket jadi agak miring sedikit. Nah ini buat teman-teman nih, kalau misalnya sasis ininya turun ya, nih ini kan suka turun nih, ada penyakitnya nih. Bisa diisi pakai besi nih di dalam nih. Kalau emang udah parah, biasanya kalau untuk tahun-tahun tua, cuman tahun-tahun muda gini mah insya Allah seger lah ini, nggak ada masalah, PR-nya nggak banyak. Ya kemudian lanjut ente cek crankcase-nya nih. Ya crankcase-nya jangan lupa cek nomor mesinnya, samain. Kalau yang crankcase kiri, ceknya pertama lihat ada bekas lasan nggak. Untuk saat ini yang ini nggak ada bekas las-lasan. Nggak enak bro kalau crankcase sudah ada bekas las-lasan. Walaupun misalnya di las-lasannya misalnya baut satu, nggak enaknya apa kalau motor buat harian ya. Motor buat harian sih aman-aman aja, nggak masalah. Cuman kalau buat beberapa mekanik gitu ya, kalau misalnya buat kompetisi gitu, kalau crankcase-nya bekas las-lasan gitu suka nggak mau, suka nggak dipakai. Emang efeknya kemana sih kalau crankcase sudah las-lasan? Biasanya kalau udah las-lasan ya, lubang-lubangnya ada yang mengkerut. Kayak nih lubang ini as persneleng jadi agak kecil. Efeknya apa? Susah ngoper gigi. Atau lubang botolan nih, kemarin ada temen tuh kasus ngelas lubang ini nih, lubang baut plug bin, dilas, udah dibenerin, udah dirapiin, botolannya nggak bisa masuk karena si ininya mengkerut, lubang botolannya mengkerut. Alhamdulillah yang ini nggak ada bekas las-lasan ya. Cuman kalau buat motor harian, kalau dilas sih nggak masalah. Cuman kalau buat race, biasanya buat balap, ada beberapa mekanik yang nggak mau pakai crankcase bekas las-lasan untuk dipakai kompetisi. Sama rumah lahar nih, rumah laharnya cek-cekin semua. Untuk saat ini yang ini aman sih, ini mah Arut pasti 2004 soalnya segar. Nih cek-cekin. Ini untuk lahar ikonya masih bawaan, jadi belum pernah diganti. Oh ya, untuk sasis tambahan nih, cek nih baut as arm, lubang as arm. Nggak sedikit loh, racking yang as armnya bagian ininya digerinda nih, ditipisin. Itu gara-garanya ente pakai arm variasi mungkin nggak masuk, apa gimana, terlalu lebar yang dikalahin sasisnya. Padahal kalau ente ngadepin kayak gitu, misal ganti arm ya, arm variasi, dimasukin ke sini nggak masuk, jangan dibabat sasisnya bro. Jadi cacat sasisnya. Aman ini.
Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini. Nih buat teman-teman tipnya kalau mau beli surat atau mau beli dokumen. Sebenarnya ya untuk hal-hal kayak gini mah ya, kalau emang ya seperti di awal video, kalau emang ente duitnya banyak duitnya gitu dan pengen buru-buru pengen punya e-ranking, ente bisa langsung beli jadi. Cuman kalau misalnya ente budgetnya emang mepet ya, terus entenya orangnya sabar, saya saranin mending bangun kayak gini dari awal, dari nol. Bukan apa-apa bro, ente misalnya saking buru-burunya pengen e-ranking, beli e-ranking yang murah gitu ya. Misalnya anggap aja harganya kayak kemarin tuh yang baru beli itu, kawan saya beli e-ranking harganya 3 juta, dalamannya amburadul semua, sasis parah semua, akhirnya jajannya gede-gede juga. Jadi mending ente sabar, kalau emang budgetnya mepet ya beli aja dokumen kayak gini. Nah kalau untuk dokumen gini harganya tergantung ya teman-teman, tergantung tahun sama tergantung plat. Biasanya kita ambil plat B aja. Kalau misalnya plat B pajaknya hidup ya, pajak hidup, cat masih asli, bisa kepala 7, 6 ke atas lah ya. Ente coba aja tanya ke si Badrunnya atau ke si Otengnya tanya. Cuman kalau misalnya dokumennya tahun-tahun tua ya mungkin murah juga sasisnya, nggak terlalu mahal juga ya. Itu mah tergantung, terserah di ente aja, ente punya budgetnya berapa gitu ya. Cuman prosesnya kalau kayak gini ini agak lama, jadi ente pelan-pelan ngumpulin barangnya, ngumpulin kaki-kaki segala macem ya. Emang lama prosesnya, cuman nanti kalau udah jadi puasnya yang nempel semua di sini itu barang yang ente suka. Kan kadang ada aja kalau ente you beli e-ranking misalnya, buru-buru pengen punya e-ranking, beli misalnya 10 juta, 15 juta, kan ada beberapa komponen yang ente pengen ganti. Lain hal dengan hal-hal kayak gini udah pasti yang nempel apa yang ente suka. Oke segitu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau minat bisa langsung hubungin si Oteng atau si Dadan, nih nomornya ntar saya taruh di deskripsi. Oke terima kasih ya atas waktunya.